Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Traveling with Jesus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat datang di channel Traveling with Jesus, teman baca Alkitab setiap hari bagi Anda semua. Bacaan kami ambil dari kalender liturgi Katolik. Mulai sekarang, Anda bisa mengakses bacaan yang kami bacakan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Italia. Bacaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris dapat diakses setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan khusus bahasa Italia hanya pada hari Minggu. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda mempelaimu yang terkasih. Datanglah, bimbinglah kami, hiburlah kami. Katakan pada kami apa yang harus kami lakukan, dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman-firman yang kami dengar hari ini. Amin. Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Orang-orang fasik berkata satu sama lain, "Marilah kita menghadang orang yang baik, sebab bagi kita ia menjadi gangguan, serta menentang pekerjaan kita."
Pelanggaran-pelanggaran hukum dituduhkannya kepada kita, dan kepada kita dipersalahkannya dosa-dosa terhadap pendidikan kita. Cobalah kita lihat apakah perkataannya benar, dan ujilah apa yang terjadi waktu ia berpulang. Jika orang yang benar itu sungguh anak Allah, niscaya Allah akan menolong dia serta melepaskannya dari tangan para lawannya. Mari kita mencobainya dengan aniaya dan siksa, agar kita mengenal kelembutannya serta menguji kesabaran hatinya. Hendaklah kita menjatuhkan hukuman mati keji terhadapnya, sebab menurut katanya, ia pasti mendapat pertolongan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhanlah yang menopang aku. Ya Allah, selamatkan aku karena nama-Mu. Berilah keadilan kepadaku karena keperkasaan-Mu. Ya Allah, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada ucapan mulutku. Tuhanlah yang menopang aku. Sebab orang-orang yang angkuh bangkit menyerang aku. Orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku. Mereka tidak mempedulikan Allah. Tuhanlah yang menopang aku. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan kurban kepadamu. Aku akan bersyukur sebab baiklah nama-Mu, ya Tuhan. Tuhanlah yang menopang aku. Bacaan dari Surat Rasul Yakobus. Saudara-saudara yang terkasih, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas itu pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah,
penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran itu ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah dari hawa nafsumu yang saling bergulat di dalam dirimu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi tidak mencapai tujuan, lalu kamu bertengkar dan berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa, karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta akan kamu gunakan untuk memuaskan hawa nafsu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah telah memanggil kita lewat Injil, sehingga kita boleh menikmati kemuliaan Yesus Kristus, Tuhan kita. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus dimuliakan di atas gunung, Ia dan murid-muridnya melintas di Galilea. Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab Ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh Dia. Tetapi 3 hari setelah dibunuh, Ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepada Yesus. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika sudah di rumah, Yesus bertanya kepada para murid itu, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di jalan?" Tetapi mereka diam saja, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jikalau seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya, dan menjadi pelayan dari semuanya." Yesus lalu mengambil seorang anak kecil ke tengah-tengah mereka. Kemudian Ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menerima seorang anak seperti ini demi namaku, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku,
sebenarnya bukan aku yang mereka terima, melainkan Dia yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang saya kasih dalam Kristus, saya memberi judul renungan hari ini, menjadi pelayan itu sebuah panggilan. Kita barusan mendengar kisah Yesus dalam Injil Markus. Sang penginjil mengisahkan bahwa Yesus melintasi daerah Galilea bersama para muridnya sambil mengajar mereka. Inti ajarannya hari ini adalah pemberitahuan kedua tentang penderitaannya. Dia berkata, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Ia akan bangkit. Injil Markus bab 9 ayat 31. Pengajaran Yesus ini mengingatkan kita pada pemberitahuannya yang pertama. Di Injil Markus bab 8 ayat 31, di mana ia mengatakan, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah hari ketiga. Pada saat itu Petrus tidak menerima model Mesias yang menderita. Bagi Petrus, Mesias atau Kristus atau yang diurapi hendaklah berjaya seperti raja yang diurapi, bukan pribadi yang menderita. Maka Yesus menghardik Petrus dengan mengatakan iblis, karena memikirkan Mesias secara manusiawi, bukan secara ilahi. Yesus sekali lagi mengatakan hal yang sama tentang penderitaannya pada hari ini. Namun para murid tidak mengerti maksudnya. Mereka sendiri segan untuk menanyakan kepada Yesus. Pasti kita bertanya, mengapa sikap para murid demikian? Mereka memang masih berharap bahwa Yesus yang mengakui dirinya diurapi akan menjadi pemimpin yang kiranya dapat mengusir para penjajah Romawi di Yerusalem dan sekitarnya. Namun semuanya ini tidak akan terlaksana sesuai harapan mereka, karena justru yang mereka saksikan adalah peristiwa Yesus memanggul salib, menderita, dan wafat dengan tragis di atas kayu salib. Yesus justru menjadi Mesias, orang benar yang menderita. Dalam terang bacaan pertama yang tadi kita dengar dari kitab kebijaksanaan dikatakan, jika orang yang benar itu sungguh anak Allah, niscaya Allah akan menolong dia serta melepaskannya dari tangan para lawannya. Mari kita mencobainya dengan aniaya dan siksa, agar kita mengenal kelembutannya serta menguji kesabaran hatinya. Hendaklah kita menjatuhi hukuman mati keji terhadapnya, sebab menurut katanya ia pasti mendapat pertolongan. Ketika berjalan bersama para muridnya, mereka bertengkar siapa kiranya yang terbesar di antara mereka.
Mereka ternyata memiliki ambisi-ambisi tertentu. Setiap hari mereka bersama dengan Yesus ternyata belum merupakan jaminan bahwa mereka rendah hati. Mereka masih sombong, iri hati, dan ingin berkuasa. Untuk membuka wawasan mereka, Yesus memanggil seorang anak kecil dan meletakkannya di tengah-tengah mereka. Sambil memandang anak kecil itu, Yesus merumuskan figur seorang pemimpin sejati. Jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya ini dan menjadi pelayan dari semuanya ini. Barang siapa menerima seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, sebenarnya bukan aku yang mereka terima, melainkan Dia yang mengutus aku. Kita semua mendapat gambaran yang semakin jelas tentang siapa Yesus itu sebenarnya. Yesus diakui oleh Petrus sebagai Mesias atau Kristus atau yang diurapi. Bagi Petrus, Kristus adalah pemimpin ideal secara manusiawi. Namun Yesus menghendaki sesuatu yang sangat berbeda. Mesias justru harus mengalami penolakan, wafat, dan bangkit dengan mulia. Ini adalah sebuah bentuk kepemimpinan Yesus. Ia, meskipun Allah, rela berkenosis, rela mengosongkan diri, merendahkan diri sampai wafat di kayu salib. Kerelaan untuk mengosongkan diri merupakan pelayanan Yesus sebagai seorang pemimpin kita. Itu sebabnya ia mengatakan bahwa jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaknya ia menjadi yang terakhir dan pelayan bagi semuanya. Pemimpin bukanlah penguasa, melainkan pelayan. Yakobus dalam bacaan kedua menegaskan bahwa di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala perbuatan jahat. Orang dalam hal ini para pemimpin jemaat hendaknya terbuka pada hikmat yang berasal dari Tuhan, yang sifatnya murni, pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Ini adalah hal-hal yang perlu dihindari dalam membangun kebersamaan. Yakobus juga mengingatkan komunitasnya tentang hidup doa. Seringkali orang berpikir sudah berdoa dengan baik, tetapi menurut Yakobus, orang bisa juga salah berdoa. Orang salah berdoa ketika permintaannya pada Tuhan semata-mata untuk memuaskan hawa nafsunya. Pikirkanlah juga hari-hari hidupmu. Banyak kali Anda juga menginginkan yang namanya popularitas. Ingin menjadi yang terbesar dan hebat serta kuat. Hasrat yang demikian terkadang dapat menghancurkan relasi antar pribadi karena rasa ingat diri yang tinggi. Nah, menjadi pemimpin atau orang-orang besar itu berarti mau merendahkan diri menjadi orang kecil, mau menderita dan melayani sesama. Melayani itu nomor 1. Yesus melakukannya dengan kenosis atau dengan mengosongkan dirinya. Sabda Tuhan hari ini mengundang kita untuk memandang Yesus sebagai pemimpin dan pelayan sejati. Kita pun dipanggil untuk menjadi pemimpin. Pemimpin itu sebuah panggilan. Pelayan adalah sebuah panggilan. Semua itu berasal dari Tuhan. Dan Tuhan Yesus sendiri melayani kita dengan salibnya. Pemimpin yang melayani dengan salibnya. Itu sesuatu yang luar biasa. Salib bagi Yesus adalah penolakan yang terus-menerus sampai wafat di atas palang kayu yang sama. Mari kita membaharui hidup kita
dengan berani memanggul salib kehidupan. Kita setia kepadanya sebab Dia yang pertama-tama setia pada kita. Amin. Dan kiranya sepanjang hari ini kita semua senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Doa dalam masa pandemi bersama Paus Fransiskus. Kami datang ke dalam rengkuhan tangan-Mu, O Bunda Allah yang tersuci. Dalam situasi genting ketika seluruh dunia terhimpit oleh penderitaan dan kecemasan, kami menghadap-Mu, Bunda Allah dan Bunda kami, dan mencari perlindungan di bawah naungan-Mu. O Perawan Maria, di tengah pandemi ini arahkanlah pandangan-Mu yang penuh belas kasih kepada kami. Hiburlah setiap pribadi yang berada di ambang keputusasaan dan sedang meratapi kepergian orang-orang yang mereka cintai, yang terkadang dimakamkan dengan cara yang mendukakan hati. Tinggallah dan teguhkanlah mereka yang memedulikan keadaan orang-orang terkasih yang sedang sakit, namun tidak bisa berada dekat dengan mereka demi mencegah penyebaran virus ini. Penuhilah dengan harapan mereka yang terombang-ambing oleh deru kecemasan pada masa depan dan dampaknya bagi perekonomian serta pekerjaan. Bunda Allah dan Bunda kami, doakanlah kami kepada Allah Bapa yang penuh belas kasih agar masa sulit penuh rasa cemas ini dapat berakhir dan semoga fajar harapan serta ketenangan boleh kembali menyusul. Ya Bunda, seperti yang telah Engkau lakukan di Kana, mohonkanlah kepada Putra Ilahi-Mu rahmat penghiburan bagi keluarga dari yang sakit dan setiap orang yang sedang menderita sakit. Semoga mereka tetap dapat menjaga keyakinan dan kepercayaan yang teguh akan karya penyelamatan. Lindungilah para dokter, perawat, petugas kesehatan, dan para relawan yang berada di terdepan situasi genting ini dan yang sedang mempertaruhkan hidup mereka guna menyelamatkan banyak orang. Sertailah upaya dan perjuangan mereka dan berikanlah mereka kekuatan, kemurahan hati dan kesehatan seterusnya. Tinggallah dekat dengan setiap orang yang siang malam menemani orang sakit dan para imam serta pelayan sabda-Mu yang dengan kepedulian sosial dan pelayanan Injil berusaha membantu dan mendukung semua orang. O Perawan yang terberkati, terangilah pikiran, perasaan dan kehendak dari setiap pribadi yang terlibat dalam penelitian ilmiah, agar mereka dapat menemukan solusi efektif guna mengatasi virus ini. Dampingilah para pemimpin bangsa agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh kebijaksanaan, perhatian dan kemurahan hati, terutama untuk membantu orang-orang yang berkekurangan, serta dapat menemukan solusi dalam menangani permasalahan sosial ekonomi dalam semangat solidaritas demi masa depan. Maria yang tersuci, gerakanlah nurani setiap pihak yang terkait sehingga dana besar yang diinvestasikan untuk mengembangkan dan menumpuk senjata dapat dialihkan secara efektif untuk meningkatkan penelitian dan pencegahan terjadinya tragedi serupa di masa depan. Bunda yang terkasih, tumbuhkanlah di dalam dunia ini rasa memiliki sebagai bagian dari suatu keluarga besar dalam sebuah kesadaran akan ikatan yang menyatukan kita, sehingga dengan semangat persaudaraan dan solidaritas kami bisa bahu-membahu mengatasi akar kemiskinan dan situasi penderitaan. Jadikanlah kami kuat dalam iman, tekun dalam pelayanan, teguh dalam doa. Bunda Maria, penghibur orang berduka, rangkulah semua anak-Mu dalam masa sulit ini, dan bawalah doa-doa kami pada Allah, agar Allah mengulurkan tangannya yang penuh kuasa untuk membebaskan umat-Nya dari situasi pandemi yang mengerikan ini, sehingga kehidupan bisa tenang dan pulih kembali. Kepadamu yang bersinar dalam perjalanan kami, sebagai tanda pengharapan dan keselamatan, kami mempercayakan diri dan harapan kami seutuhnya,
Ya perawan Maria yang penuh kelembutan dan belas kasih. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan doa-doa Bunda Maria, kita semua dibebaskan dari kutukan, dipenuhi dengan sukacita, cinta, dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal, peninggian, kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap berbuah, kesejahteraan, kemenangan, rendah hati, dan perkenanan Tuhan. Amin. Saudara-saudari, para sahabat Weary Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, sanak keluargamu, usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan, dan imanmu senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Syukur kepada Allah. Amin. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. Weary Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bagi sahabat wirid yang mempunyai kesaksian atau pengalaman hidup perjalanan bersama Yesus dapat mengirim